kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Kami sekeluarga bersyukur kami masih terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh melayani ibadah online kita. Sampai hari ini kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak ada habisnya. Amin, saudara. Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang luar biasa. Dia terus pelihara hidup kita. Setahun 2020 sudah berlalu. Kita percaya tahun ini Dia terus ada bersama kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Mari saudara, saya rindu untuk mengajak kita memulai puji-pujian penyembahan kita sebagai ucapan syukur atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Naikkan pujian ini, semusim berlalu, tak terbatas kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi naikkan pujian ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
saudara, kawan-kawan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Biar perlindungan, pemeliharaan, kekuatan dan pertolongan Roh Kudus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Juga kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, dan damai sejahtera senantiasa melimpah dalam hidup kita semua. Saya ingin membacakan panggilan berbakti kita yang diambil dari Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, biarlah kita semua boleh bersuka cita karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama walaupun kita berjauhan satu sama lain. Tapi iman kita di dalam Tuhan Yesus harus hari ke hari semakin bertumbuh, dan juga kita tetap bisa berbuah walaupun di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Saudara, mari kita undang hadirat Tuhan untuk menyertai ibadah kita. Kita boleh meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus, karena Yesus nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami undang hadirat-Mu di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami. Kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan, dan firman-Mu berbicara kepada hati kami satu persatu. Tolong Tuhan supaya firman-Mu boleh tetap tinggal dan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu Engkau melawat anak-anak-Mu satu demi satu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau yang mengenal, Engkau yang tahu hati kami masing-masing. Kami mengucap syukur kami memiliki Engkau, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk janji-janji pemeliharaan Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau selalu memelihara hidup kami. Biarlah anak-anak-Mu tidak kekurangan sesuatu apapun, karena Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan, kalau ada yang lemah tubuh, Tuhan, Engkau berikan mereka kesembuhan. Jamahlah, karena kami tahu ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami mengucap syukur, biarlah Engkau boleh disenangkan Tuhan melalui puji-pujian kami. Engkau boleh disenangkan Tuhan, karena kami boleh memiliki hati yang terpaut kepadamu. Terima kasih Bapa, kami ingin bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, apakah beban yang kau hadapi saat ini? Menghadapi hari-hari yang menakutkan di dalam dunia ini, saudara. Pujian berikut ini mengatakan, di saat kita berbeban berat, datang kepada Yesus. Di situ Dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Amin, saudara. Naikkan pujian ini sebagai
permohonanmu, sebagai ucapan syukurmu. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku mau datang kepadamu, membawa bebanku di bawah kakimu. Naikkan pujian sama-sama. Selama-lamanya, karena Dia mengasihi kita untuk selama-lamanya, saudara. Dia sangat baik. Amin. Persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Yesus kau temukan ketenangan. Di saat engkau datang kepadanya, berharap kepadanya, Dia ada di sampingmu, Dia ada bersamamu.
Saat ini dunia memerlukan damai sejahtera itu, ketenangan itu. Tapi jawaban itu hanya ada di dalam Yesus. Di saat kita berada di dekatnya, di saat kasih-Nya memenuhi hidup kita, disitulah ketenangan itu ada buat kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini untuk persiapan firman Tuhan. Tenanglah jiwaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Jiwa kita mendapat ketenangan saat kita berada di bawah naungan sayap-Nya. Menghadapi segala tantangan di dalam hidupmu, biarlah kita terus menurut akan tuntunan kasih-Nya melalui Roh Kudus yang ada di dalam. Naikkan pujian ini lebih sungguh sekali lagi. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku.
Joy Community Church. Kawan-kawan, saudara-saudara dimanapun kalian berada, Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kita semua. Begitu indah dan manisnya kalau kita hidup di dalam Tuhan, karena Dia begitu baik dan begitu peduli dengan kehidupan kita. Siang hari ini kita akan belajar dari satu perikop Matius 11 ayat 25 sampai 30. Saya akan bacakan, lalu setelah itu kita berdoa. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih karena siang hari ini kami boleh kembali beribadah melalui online, tetapi dimanapun kami berada di tempat masing-masing, Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami, menjadikan kami satu jemaat yang sedang berbakti kepada Tuhan. Karena itu Bapa di surga, biarlah Engkau berkati ibadah online kami di siang hari ini, dari awal, pertengahan sampai selesai, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau saya mempunyai pertanyaan, apa sih tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup kita untuk menjadi orang terkenal atau menjadi orang kaya? Ya, apa tujuan hidup kita? Tentu saja kemungkinan pasti banyak. Tetapi siang hari ini saya ingin mengajarkan dari satu perikop itu, bagaimana di dalam kesibukan kita setiap hari, letih lesu kita setiap hari, Tuhan itu menawarkan atau mengajak kita datang kepadanya. Ya. Tuhan Yesus menawarkan bukan istirahat fisik, bukan istirahat mental, tetapi Dia menawarkan istirahat untuk jiwa kita, untuk rohani kita. Jadi kalau kita baca kembali di ayat 25 sampai 26 itu, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan Bapa. Dia katakan sesuatu yang sangat interesting sekali, yang sangat unik, di mana dikatakan Dia menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi menyatakannya kepada orang kecil. Jadi Tuhan Yesus itu menawarkan sesuatu yang sangat baik sekali untuk jiwa kita. Yang pertama-tama dari dua ayat tersebut dikatakan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Jadi kalau Dia itu pencipta langit dan bumi, pasti Dia tahu segala-galanya. Dia berdaulat atas segala-galanya. Dia mengendalikan seluruh alam semesta. Dia memperhatikan kita.
Dia berbicara kepada kita. Dia mengajari kita. Dia mengungkapkan segala hal-hal yang kadang-kadang tersembunyi dari kita. Dia ungkapkan untuk anak-anaknya. Dengan jelas sekali dia katakan, ini tidak diberikan kepada semua orang. Malah dikatakan itu disembunyikan dari orang yang pandai, dari orang yang bijak, dan hanya diberikan kepada orang yang kecil. Apa artinya? Bukan artinya saudara itu harus menjadi orang yang terbelakang dahulu, lalu baru mengerti. Tetapi artinya dia menyembunyikan sesuatu kalau ada orang yang hanya mengandalkan pengertiannya sendiri, tidak mau mengerti tentang Tuhan, mengandalkan kebijaksanaan dan pemahaman mereka sendiri. Sehingga orang yang tidak percaya kepada Tuhan tetap dia menjadi orang-orang yang ateis, karena mereka mengandalkan pengertian mereka sendiri. Dijelaskan dalam Amsal 3 ayat 5-6, ditulis seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dengan segala cara mengakui Dia, dan Dia akan membuat jalan Anda lurus. Begitu baik kalau kita mengandalkan Dia, karena kita pasti akan selalu berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Dan juga Dia akan mengungkapkan segala sesuatu mengenai Dia kepada orang seperti kepada anak-anak kecil. Ditulis di Matius 8 ayat 3, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi artinya di sini saudara-saudara, Tuhan itu berbicara tentang orang yang mempunyai kerendahan hati dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan akan menyembunyikan segala sesuatu kepada orang yang dianggapnya mereka mengetahui semuanya. Tetapi bagi yang mempercayai Tuhan dan firman-Nya, mereka akan diberikan banyak sekali pengetahuan tentang Tuhan. Mengapa Tuhan memilih untuk mengungkapkan hal-hal ini kepada sebagian orang saja? Karena Dia tidak akan mengungkapkan segala sesuatu kepada orang yang menolak Dia, kepada orang yang sombong, dan orang yang selalu mengandalkan pengertiannya sendiri. Dan Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia mempunyai kedaulatan untuk siapa yang Dia pilih dan siapa yang Dia tidak pilih. Jadi bagaimana saudara-saudara? Hal yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, kita datang kepada Yesus Kristus seperti anak-anak kecil yang selalu mengandalkan kepercayaannya kepada Tuhan saja. Lalu yang berikutnya, mengapa harus Yesus? Bukankah ada agama-agama yang lain? Bukankah ada pengertian-pengertian yang lain? Nah, saya ingin menceritakan sedikit ke belakang dari kitab Kejadian. Dari Adam dan Hawa. Manusia itu pertama diciptakan Allah begitu baik, tetapi digoda oleh iblis untuk tidak taat kepada Allah. Dan memang akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Akibatnya mereka, semua orang yang lahir termasuk kita, termasuk saya, termasuk saudara, tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi Allah itu membuka jalan, saudara-saudara.
supaya manusia dapat disepersatukan lagi dengan Dia. Sehingga di Yohanes 3 ayat 16, Yohanes itu menulis seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Dan Roma 6 ayat 23 tertulis seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga Yesus dilahirkan, supaya Dia dapat menunjukkan jalan itu kepada manusia, dan Dia mati bagi dosa-dosa kita, sehingga kita tidak perlu lagi mati. Roma 4 ayat 25 dengan jelas, 3 hari setelah kematiannya, Dia bangkit dari kubur, membuktikan kemenangannya atas kematiannya. Dia menjembatani jurang antara Allah dengan manusia yang begitu jauh dulu, sehingga kita boleh mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan kalau kita percaya kepadanya. Dan itu Yohanes 17 ayat 3 ditulis, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, kebanyakan banyak orang percaya kepada Tuhan. Termasuk iblis pun percaya kepada Tuhan. Tetapi supaya diselamatkan, tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi berbalik kepada Tuhan. Menjalin hubungan saudara kembali dengan Dia. Berbalik dari dosa-dosa kita dan mengikuti Dia. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan, segala hal yang kita miliki dan lakukan hanya untuk Tuhan saja. Roma 3 ayat 22 ditulis seperti ini. Allah memungkinkan manusia berbalik dengan Dia hanya kalau manusia percaya kepada Yesus Kristus. Allah berbuat ini untuk semua orang yang percaya kepada Kristus, sebab tidak ada perbedaannya. Artinya siapapun saja, pada waktu dia datang kepada Yesus Kristus, dia percaya, maka dia boleh mendapatkan hidup yang kekal. Alkitab mengajarkan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keselamatan selain melalui Yesus Kristus. Sehingga di Yohanes 14 ayat 6 itu ditulis, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Roma 3:23 yang tadi kita baca tadi, kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Karena Dia hanya satu-satunya yang sudah membayar dosa-dosa kita. Tidak ada agama lain yang mengajarkan seperti ini. Begitu seriusnya dosa manusia dan akibat-akibatnya. Dan juga tidak ada agama lain yang menawarkan pembayaran, saudara, pembayaran dosa seperti yang Yesus sediakan. Dan tidak ada agama lain yang pendirinya merupakan penjelmaan dari Allah itu sendiri. Seperti yang diungkapkan di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Satu-satunya cara untuk melunasi hutang dosa manusia itu hanya melalui Yesus Kristus. Dan Dia itu adalah Putra Allah yang bisa membayar hutang-hutang dosa kita kepada Allah Bapa. Dan Dia harus mati. Dan Dia mati untuk kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tertulis seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun,
juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena itu jawaban mengapa hanya Yesus. Karena Dialah yang satu-satunya menebus kita dari dosa kita semua. Dan kita didamaikan kepada Allah Bapa. Nah itu saudara-saudara, akibat dosa itu tidak mempunyai ketenangan jiwa. Tapi kalau kita sudah datang kepada Yesus, Dia sudah selamatkan kita, Dia memberikan ketenangan untuk jiwa kita. Dan itu di ayat 28, ayat 30, Dia menulis, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Dari dua ayat ini perhatikan beberapa hal, saudara-saudara. Yesus menawarkan kelegaan bagi yang lelah dan terbebani. Ini undangan dari Yesus sendiri untuk kita. Ya, dikatakan, "Datanglah kepadaku semua yang lelah dan terbebani." Kita semua lelah dalam hidup ini. Ya, apalagi kalau kita melihat keadaan dunia di Amerika, di seluruh dunia, saudara-saudara, kita penuh dengan kekhawatiran. Kita lelah, letih kadang-kadang. Tetapi jangan khawatir, Yesus itu menyertai kita semua. Yesus itu akan menyertai kita di dalam setiap pergumulan dan kesulitan kita. Dan kalau Dia katakan Dia akan memberikan kelegaan, itu artinya Dia mengharapkan kita diam dan berhenti bergerak, berhenti khawatir, berhenti takut. Karena dikatakan sepertinya kalau sering orang bilang, kalau kita lepas tangan, Tuhan turun tangan membantu saudara. Dan Yesus itu lemah, lembut, dan rendah hati. Ayat 29. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Seperti apa sih Yesus? Dia katakan Dia itu lemah lembut. Dia bilang sendiri, Dia itu lemah lembut dan rendah hati. Seringkali orang menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menghakimi. Tuhan itu harus menghukum dosa. Betul. Tuhan tapi tidak kasar. Dia lemah lembut, penuh kasih dan pemaaf. Dan Dia mengutus putranya mati bagi dosa-dosa kita. Di Mazmur 103 ayat 13-14 ditulis, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, artinya kita tidak mampu melakukan satu apapun tanpa pertolongan dari Dia." Itu Dia katakan, "Pikulah kuk saya, pikulah kuk aku, dan belajarlah daripadaku." Kata belajar artinya, saudara-saudara, tentu pasti kita hubungkan dengan murid. Dia menginginkan kita bukan saja menjadi orang percaya, tetapi Dia menginginkan kita menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Dia meminta supaya kita menjadi muridnya. Dia mengundang kita untuk mengikutinya dan melayaninya sebagai Tuhan kita. Dan juga berikutnya Dia katakan, "Kuknya mudah, bebannya ringan." Ayat 30. "Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan."
Saudara-saudara, pada waktu zaman Yesus itu banyak sekali hukum Taurat. Hukum itu berat sekali untuk dijalankan, saudara-saudara. Bukan saja pada zaman Yesus, zaman sekarang pun sungguh-sungguh sangat berat. Hukum mengatakan janganlah berbohong, kita berbohong. Hukum mengatakan jangan mencuri, tetapi kita mencuri. Hukum mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita menempatkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Sehingga kita merasakan beban dan merasakan sepertinya penghukuman Tuhan itu ada selalu di dalam hidup kita. Dan itulah kebanyakan orang berpikir tentang kekristenan. Dengan banyaknya aturan dan hukum. Tetapi Yesus tidak mengajarkan seperti itu, saudara-saudara. Orang Kristen tidak diajarkan untuk mengikuti hukum. Kita diajarkan untuk mengikuti seseorang, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita gagal, dia membantu. Dan dia selalu ada di sana. Kalau kita jatuh, dia mengangkat kita kembali. Kalau kita lemah, dia memberikan kekuatan. Supaya kita bisa maju lagi. Setindak demi setindak. Dan dia itu selalu ada di sana. Untuk memberikan ketenangan buat jiwa saudara. Jadi kesimpulannya saudara-saudara dari satu perikop itu, Tuhan memberikan undangan terbuka kepada siapa saja yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan percaya kepada Dia. Belajar dari Dia. Kenali siapa Dia. Temukan istirahat, kelegaan, ketenangan jiwa Anda di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saya berharap saudara mengerti dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya biarlah Roh Kudus-Mu itu akan memeteraikan di dalam hati kami yang terdalam dan di dalam pikiran kami, dan tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Tapi akan kami simpan baik-baik agar kami bisa menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan 100%. Sehingga walaupun dunia itu terus bergejolak, kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita tidak menyangka ada riot di Washington DC. Di satu gedung yang dimana penegak-penegak hukum itu selalu conference, selalu bertemu untuk menjalankan negara ini bersama-sama dengan presiden. Tetapi kita tidak pernah berpikir dan menyangka kejadiannya seperti ini. Karena itu saudara-saudara, perikop tadi yang kita barusan saja kita pelajari, pegang itu baik-baik. Tuhan tidak menjanjikan dunia itu akan terus membaik, tetapi akan terus kemungkinan bisa memburuk. Tetapi Tuhan menjanjikan kita bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau ada satu orang yang mengatakan begitu, artinya di dalam dunia ini tidak dijamin ada ketenangan selain kalau kita ada di dalam Dia. Karena Dia itu baik. Dan selama kita hidup, kita berkarya. Kita berbuat sesuatu yang bagus, yang baik. Memang dunia terus bergulir, dia terus berputar. Tetapi orang Kristen itu adalah cahaya, terang, dan garam di dalam dunia.
Kita terus berkarya sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali untuk menyempurnakannya. Amin, saudara-saudara. Kita akan berdoa untuk Amerika, berdoa untuk vaksin, berdoa untuk Indonesia juga, terutama bagi korban kapal terbang Sriwijaya yang jatuh. Dan kita berdoa untuk seluruh keluarga boleh diberikan penghiburan. Dan kita berdoa untuk pemerintah Indonesia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Dia. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghampiri-Mu ya Tuhan. Negara ini adalah satu negara yang dibangun atas dasar percaya kepadamu. Inilah hasil kalau kami meninggalkan Tuhan. Inilah hasil kalau kami hanya mengandalkan kepintaran dan kebisaan kami saja. Dan menyingkirkan kami dari azas-azas kedaulatan-Mu atas sebuah negara yang Engkau berkati dengan limpah. Karena itu Bapa di surga, akhirnya Engkau turut campur dari segala apa yang terjadi beberapa hari yang lalu supaya bisa diredamkan. Terutama nanti pada waktu Januari 20 kami berdoa Tuhan ikut campur. Engkau sertai negara ini, Engkau lindungi dari segala mara bahaya. Dan terjadilah seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu untuk memberikan damai sejahtera. Karena itu kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau berkati negara ini dengan satu generasi yang baik, yang bagus, yang mau berpaling kepada Tuhan. Sehingga kembali negara ini takut kepadamu dan kembali diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk vaksin yang telah beredar dan sudah beredar, terutama untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Kami berdoa supaya vaksin ini benar-benar bisa menangkal wabah virus COVID-19 ini. Kami berdoa supaya orang-orang awam pun bisa mendapatkan secepatnya. Jauhkan dari masalah politik atau masalah apapun juga, agar semua orang bisa mendapatkan vaksin dengan mudah dan free, bukan saja untuk di Amerika dan juga untuk di seluruh dunia. Terutama juga untuk Indonesia kami berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintahan Presiden Jokowi dengan seluruh pemerintahan yang ada di bawah dia, menteri-menterinya, pejabat-pejabat pemerintahan di dalam dan di luar negeri. Engkau berkati, jadikan negara ini menjadi satu negara yang besar dan diberkati oleh mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan juga Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi korban Sriwijaya Airlines yang jatuh di laut. Engkau berikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kiranya seluruh aparat bisa melakukan tugasnya untuk mencari sisa-sisa dari kapal tersebut supaya bisa dipelajari penyebab dan penyebabnya, sehingga tidak lagi terjadi seperti ini lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami ini yang tidak sempurna, tetapi telah disempurnakan oleh Tuhan sendiri, datang kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur atas ibadah kita hari ini. Kita naikkan How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great
kepada Tuhan dan kita masuk ke doa berkat. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian. Dari siang hari ini sampai selama-lamanya, diberkatilah dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu, supaya dilipat gandakan oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Amin. Kalau ku ada karena kasih-Mu padaku, kalau ku hidup karena anugerah-Mu, Yesus, di setiap nafasku ku rasakan kehadiran-Mu. Ku ucap syukur Kau ada dalamku. Ku mau menyembah-Mu, ku mau bernyanyi bagi-Mu, ku mau selalu di dekat-Mu. Kau ada bagiku, dekat diriku. Ku mau selalu bersyukur padamu. Kalau ku ada karena kasih-Mu padaku, kalau ku hidup karena anugerah-Mu, Yesus, di setiap nafasku ku rasakan kehadiran-Mu. Ku ucap syukur Kau ada